Oke, hadir semua. Alhamdulillah ya, kita hadir semua. Berarti kita semua masih diberi kesehatan dan keselamatan oleh Tuhan. Nah, untuk kompetensi dasarnya itu ada dua. Kompetensi dasar yang pertama adalah menganalisis ketahanan pangan, penyediaan bahan industri, serta potensi energi baru dan terbarukan di Indonesia. Itu untuk kompetensi dasar. Sedangkan untuk IPK atau indikator pencapaian kompetensi itu ada 4. Yang pertama adalah menganalisis potensi dan penyebaran sumber daya pertanian untuk ketahanan pangan nasional. Yang kedua sama menganalisis, tetapi dia fokus pada perkebunan. Yang ketiga dan keempat juga sama, tetapi yang ketiga kita fokus pada sumber daya perikanan, yang keempat fokus pada sumber daya peternakan. Oke, jadi ingat ada 4 sumber daya yang harus kita ketahui: pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Itu untuk KD 34, sedangkan untuk KD 44 itu IPK-nya yaitu menyajikan laporan. Jadi nanti kalian presentasi menyajikan laporan. Kalian sudah bawa kertas manila kan seperti yang Ibu suruh? Sudah. Nah, ada yang masih ingat materi pekan lalu? Apa materi pekan lalu? Angkat tangan tuh, siapa yang berani? Oke, silakan. Ketahanan pangan, energi terbarukan. Oke, ketahanan pangan dan energi terbarukan. Ada yang masih ingat apa itu ketahanan pangan? Oke, silakan. Ketahanan pangan merupakan kondisi yang menjamin mutu dan keamanan pangan agar tetap sehat. Oke, ketahanan pangan itu adalah kondisi yang menjamin mutu agar sehat. Untuk hari ini kita akan mempelajari potensi sumber daya pertanian dan perkebunan. Kenapa kita harus mempelajari itu? Karena yang pertama, kita tinggal di wilayah Indonesia. Indonesia terkenal dengan wilayah pertanian atau wilayah perkebunan. Nah, nama lainnya pertanian adalah wilayah agraris. Oke, ingat itu ya. Indonesia adalah wilayah negara dengan disebut sebagai negara agraris atau wilayah pertanian terbesar di dunia. Tujuan pembelajarannya yaitu menganalisis potensi dan penyebaran sumber daya pertanian. Terus yang kedua perkebunan, yang ketiga perikanan, yang keempat adalah peternakan. Oke. Nah, untuk yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua yaitu membuat infografis, poster atau peta. Jadi nanti kalian memilih, karena kalian sudah bawa kertas manila, kalian boleh buat nanti poster atau peta atau apapun yang kalian inginkan. Berapa kira-kira? Sawahnya perhatikan ya. Sawahnya dia bertingkat-tingkat. Oke, itu namanya terasering. Sawah yang berada di wilayah pegunungan. Kenapa dibuatnya dalam bentuk bertingkat-tingkat? Karena tanahnya tidak rata. Benar sekali. Beda dengan punya kita di sini. Rata. Ya, rata makanya tidak bertingkat. Terus yang ini gambar apa ini? Apa ini? Kelapa. Yang ini? Apa yang kira-kira? Apa? Hasil perkebunan ya? Bapak? Tomat. Ya. Silakan, karena kalian sudah sesuai kelompoknya, Ibu mau membagikan LKPD yang nanti kalian kerjakan. Oke, silakan perhatikan LKPD-nya. Di situ ada beberapa pertanyaan di halaman terakhir. Nah, LKPD di halaman terakhir itu kalian jawab melalui artikel yang berada di halaman sebelumnya. Di situ ada 2 artikel. Silahkan kalian pilih, mau memilih artikel yang berkaitan dengan pertanian ataupun perkebunan. Oke, silakan lihat di sini untuk materinya terlebih dahulu.
Indonesia. Bagaimana tadi videonya? Bagus. Bagus. Permasalahan apa yang didapat dari video yang tadi? Yang kalian tangkap? Oke, permasalahan tentang lahan, pertanian, dan perkebunan. Masalah apa yang terjadi? Penggunaan pupuk kimia yang berlebihan. Penggunaan pupuk kimia yang berlebihan. Penggunaan pupuk kimia yang berlebihan. Terus? Terjadinya pergeseran cuaca. Nah, terjadinya pergeseran cuaca. Tadi lihat loh, yang tiba-tiba panas, terus jadi terus turun hujan. Kalau turun hujan, permasalahan terbesar yang terjadi di Indonesia adalah banjir dan longsor. Ya. Lihat tadi, lihat tidak ada tadi yang makan-makan yang dari orang tua, terus turun lagi jadi orang tua tetap bertani, terus tiba-tiba di bawahnya generasi muda ada tadi yang anak SD geser-geser topinya terus diubah jadi sekolah. Permasalahan apa kira-kira yang ada di situ? Generasi muda yang tidak mau menjadi petani. Oke, generasi muda yang tidak mau lagi menjadi petani. Saya tanya ke kalian, kalian sebagai generasi muda nih, atau di sini generasi tua? Generasi muda ya? Oke, di sini generasi muda mau tidak jadi petani? Mau. Mau atau tidak? Tergantung, yang tidak mau kenapa? Karena dibilang bapakku harus bisa lebih dari saya. Bayangkan yang tadi katanya Indonesia adalah wilayah agraris, malah impor dari Thailand. Tadi lihat toh, Indonesia mengimpor beras dari Thailand, jagung dari India, gula dari Australia dan Thailand. Padahal Indonesia mampu untuk menghasilkan itu semua. Nah, sekarang kembali ke LKPD-nya. Buka LKPD-nya, kalian silakan kerjakan untuk di LKPD. LKPD halaman terakhir. Kalian bisa memilih mau kerjakan artikel yang pertama atau artikel yang kedua untuk LKPD-nya. Terus nanti di kertas manila ini, guys, halo. Hai. Oke. Nanti kalau di kertas manila ini kalian buat rancangan perkebunan atau pertanian. Tergantung kalian memilih permasalahan apa di LKPD. Kalau misal kalian memilihnya masalah artikel pertanian, berarti di kertas manila ini kalian rancang pertanian masa depan yang kalian inginkan seperti apa. Ya. Ya, silakan kalau mau mencari referensi dari internet atau dari materi yang dikirimkan semalam di WhatsApp group, itu boleh saja. Ada kan yang dikirim semalam di WhatsApp group? Ada kan artikel? Nanti jelaskan ya, presentasikan ya. Maksud dari gambarnya apa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fenomena apakah yang terjadi pada kita tersebut? Permasalahan yang teranya perubahan iklim, penambahan penduduk, dan penurunan jumlah tenaga kerja di sektor pertanian. Di sistem pertanian masa depan ini, kami merancang berbagai macam alat-alat elektronik, yaitu mesin pemanas elektronik. Dari pertama, jika misalnya iklim hujan, iklimnya turun atau sering hujan begitu, kita menggunakan mesin pemanas elektronik. Dan jika iklimnya naik, yaitu sistem pemanasannya tinggi, yaitu kita melakukan sistem paralon yang lebih cepat, yang itu menggunakan selang yang disambung oleh paralon tersebut dan menggunakan langkah kayu dan tanaman ini daun salam. Saya akhiri wali topik daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Hari ini ada yang bisa menarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Silakan Novi. Potensi pertanian dan perkebunan itu sangat banyak di Indonesia. Kendalanya hanya SDM yang menolaknya itu kurang sebab generasi sekarang kurang tertarik untuk menjadi petani. Oke, tepuk tangan untuk Jadi, kalau dilihat dari gambar-gambar kalian tadi itu banyak yang tidak mau lagi jadi petani. Kayak saya di kelompok sini, karena sudah malas jadi petani, makanya dia buat robot yang jadi petani. Untuk sekian, Ibu di sini ada evaluasi. Kalian isikan evaluasi dengan beberapa pertanyaan di dalam sini. Silakan kalian isikan. Kelompok kumpulkan ke depan sini perwakilannya, bawa ke sini LKPD dan hasil tugas saya tadi beserta pewarna yang kalian gunakan. Karena kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini, jadi kita ingin tahu refleksi pembelajaran dari kalian hari ini. Apakah kamu sudah memahami materi hari ini? Iya. Ingatkan kembali untuk belajar di rumah. Pekan depan kita akan ketemu kembali dengan materi perikanan dan kelautan. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan budaya masing-masing. Berdoa dimulai. Baik. Siap,